Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dan dosen kami, pengampu mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang seruan jihad. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Aulia Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kenalkan saya Liduna Yanti. Kenalkan saya Mudahlia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Saya ingin bertanya kepada Abah, bagaimana jika seruan jihad digunakan untuk tujuan politik atau kekerasan ekstrim? Terima kasih, Nabila. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Seruan jihad atau kata-kata jihad itu seringkali memang salah artikan untuk berbagai kepentingan yang tidak atau kurang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan jihad dalam pengertian Islam. Ya. Seringkali jihad itu seolah menggambarkan suatu peperangan, menggambarkan suatu upaya peperangan besar ya. Padahal itu nggak senantiasa berupa peperangan fisik. Oleh karena itu sebelum kita memahami apa itu konsep jihad dan kemudian penyalahgunaan secara politis yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka ada baiknya kita paham dulu arti jihad itu sendiri bagaimana. Mungkin Anda bisa lihat ya, cari informasi di ChatGPT, di AI, apa itu arti jihad, silakan. Jadi, jihad adalah istilah dalam Islam yang berasal dari kata Arab, yaitu jahadah, yang berarti berusaha atau berjuang. Dalam konteks agama, jihad merujuk pada segala bentuk usaha yang dilakukan seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Jihad memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada perang atau konflik fisik. Oke, jadi seperti disebutkan tadi, jihad itu nggak senantiasa berupa perang fisik, ya. Karena apa? Dia memiliki makna yang lebih luas, yang asalnya sendiri sebenarnya artinya adalah usaha sungguh-sungguh. Jihad itu artinya usaha yang sungguh-sungguh dari seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya dari kalimat ini kita bisa memahami nggak mungkin jalannya cuma satu, yaitu perang. Ya kan, banyak jalan untuk orang menemui jalan menuju Allah dengan cara bersungguh-sungguh. Ya, katakanlah misalnya seorang kepala keluarga yang bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Nah, berarti dia juga termasuk jihad, bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Anda yang mahasiswa juga datang dari rumah ke kampus, ya, kemudian mengerjakan berbagai tugas, termasuk juga datang ke sini melakukan tugas, itu sebenarnya termasuk jihad juga. Apa? Iya, untuk kebaikan. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan serius, kita belajar dengan serius, kita melaksanakan tugas dari dosen dengan serius, ya kan, kita menempuh ujian dengan serius, dalam mencari nilai yang terbaik juga dengan serius. Berarti banyak sekali pengertian jihad itu ya, tidak semata-mata hanya kalau kita ada penindasan, katakanlah zamannya Belanda dulu, penjajahan Belanda, para pejuang kita berjuang mati-matian untuk katakanlah melawan penjajah, itu juga jihad ya. Tapi sekali lagi yang harus kita pahami bukan hanya itu, bahkan Rasulullah sendiri ketika selesai perang Badar, perang yang paling besar dalam sejarah perjuangan umat Islam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kita baru saja selesai melewati suatu perang yang kecil dan kita akan segera menghadapi perang yang besar.
yang sebegitu dahsyatnya kok kata Rasulullah perang kecil? Apa itu perang yang besar? Nah, kata Rasulullah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Justru jihad yang besar adalah jihad melawan diri sendiri, yaitu melawan keinginan-keinginan yang tidak baik, melawan nafsu, melawan segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan kita melawannya. Nah, kalau dipikir-pikir memang jauh lebih sulit melawan diri sendiri ketimbang melawan orang lain, ya kan? Melawan orang lain kita tinggal mempersenjatai diri, misalnya kita punya pistol, kita punya bambu runcing, kita punya parang, kita punya apa hal-hal yang kiranya bisa menghadapi musuh secara fisik. Tapi kalau kita harus berperang melawan diri sendiri, apa senjatanya? Ya kan, ada keinginan kita untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, apa senjatanya? Gitu. Itu justru adalah perang melawan diri sendiri. Karena kalau perang melawan musuh itu secara fisik kita bisa mempersiapkan persenjataan yang bisa kita persiapkan dengan mudah. Apakah itu parang, apakah itu pistol, apakah tombak dan sebagainya. Tapi kalau perang melawan diri sendiri kan kita jadi samar. Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan? Kadang-kadang kita kan kalah sama diri kita sendiri. Ya, ada keinginan ke kanan, padahal nggak boleh. Kita maunya ke kanan, atau kita maunya ke kiri, padahal nggak boleh. Kita sering nabrak juga ke kiri. Oleh karena itulah, karena perang itu tidak kelihatan melawan diri sendiri, maka disebut sebagai perang yang lebih besar, jihad yang lebih besar, gitu ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat apa itu jenis-jenis jihad, ya. Nah, jadi jenis-jenis jihad ini yang pertama yaitu ada jihad an-nafs atau jihad melawan hawa nafsu. Oke, satu jihad melawan hawa nafsu sendiri. Dua, yang kedua itu ada jihad al-ilmi atau jihad dalam ilmu. oke, berarti Anda semua termasuk jihad al-ilmi karena dalam rangka mencari ilmu, mencapai gelar kesarjanaan Anda bersusah payah selama 8 semester, nggak main-main itu. 8 semester 4 tahun Anda bersungguh-sungguh. Berarti makanya saya sering ingatkan jangan sampai Anda itu menunaikan kuliah sembarangan dalam kuliah, nanti Anda tercoret dari daftar orang yang berjihad. Karena dalam ilmu ini memang termasuk jihad al-ilmi. Oke, yang ketiga Yaitu ada jihad al-mal atau jihad dengan harta. jihad dengan harta, artinya Anda memiliki harta kekayaan, lalu Anda berusaha menafkahkan harta kekayaan itu misalnya dengan cara mengeluarkan zakatnya, kemudian memberikan infak, memberikan sodako, kemudian juga Anda bisa juga memberikan hal yang lain, misalnya wakaf ataupun hibah dan sebagainya ya. Itu semua kalau Anda niatkan untuk meninggikan, memuliakan nilai-nilai agama Islam, itu termasuk jihad. Tapi kalau misalnya harta itu kita gunakan untuk foya-foya, untuk bersenang-senang, untuk happy-happy, ya itu tentu saja bukan termasuk jihad. Itu bukan termasuk jihad dalam amal. Oke, yang berikutnya. Yang keempat yaitu ada jihad al-qital atau jihad dalam peperangan. Nah, ini jihad dalam peperangan justru memasuki yang nomor 4. Kalau dari urutannya kan yang pertama justru jihad melawan diri sendiri yang paling utama. Kedua jihad yang utama juga, nomor 2 adalah mencari ilmu. Yang ketiga dengan amal. Perang dalam arti perang fisik justru yang keempat. Jadi tidak menduduki urutan nomor pertama, ya. Karena perang dalam fisik itu semua orang bisa melakukannya, tapi jihad melawan diri sendiri itu hanya orang yang teguh imannya, orang yang konsisten, orang yang istiqomah yang bisa. Kalau orang yang imannya fluktuatif, naik turun, otomatis dia tidak sungguh-sungguh. Oke, itu yang kedua, tidak semua bisa jihad ilmu seperti Anda yang mahasiswa hanya bisa melakukan jihad ilmi, tapi kan yang non mahasiswa nggak bisa, berarti dia harus jihad yang lain lagi, bukan jihad ilmi, ya kan. Jihad harta kekayaan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki harta kekayaan. Orang yang tidak memiliki harta kekayaan nggak bisa jihad di situ, kan itu kan. Sementara jihad yang keempat yaitu jihad yang tentang peperangan bisa dilakukan oleh siapapun, ya kan. Semuanya, mau dia bertakwa atau tidak, mau dia orang pintar atau orang bodoh, mau dia itu katakanlah orang berhak
miskin, semua bisa ikut perang, ya kan, semua bisa ikut perang. Tetapi jihad yang terakhir itu jihad melawan kezaliman secara fisik, ya memang memiliki nilai yang mulia. Itu kalau kita lihat urutannya justru keempat, bukan yang pertama. Oke, terus apa lagi? Prinsipnya Bang, jadi Prinsipnya gimana? di jihad ini memiliki prinsip juga teman-teman. Jadi yang pertama ini prinsip pada jihad itu itu niat yang ikhlas pertama. Niat yang ikhlas. Berarti dalam jihad pertama cari tadi yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Itu kalau nggak ikhlas, ya berarti kan kita hanya pura-pura. Ya kan, kita hanya pura-pura, katakanlah wah kita ini puasa, padahal di belakang kita nongkrong di warteg. Itu kan berarti nggak ikhlas. Atau kita melakukan puasa tapi kenapa? Karena sekeliling kita puasa semua, seluruh puasa, masa saya nggak puasa nggak enak. Nah justru nggak enaknya itu berarti tidak ikhlas, karena niatnya bukan karena Allah, cuma karena nggak enak gitu. Yang kedua, Anda mencari ilmu jihad kan, tapi kalau Anda tidak ikhlas berarti Anda datang dari rumah ke kampus itu karena apa tidak ikhlas? Mungkin di kampus Anda punya pacar, ya wah saya pengen ketemu kamu karena punya pacar saya, kalau nggak ketemu saya kangen. Berarti bukan semata-mata cari ilmu, tapi ada niat-niat lain. Gitu. Begitu juga dengan yang amal, jihad mal itu ikhlas kita memberikan dengan hati yang tulus demi Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Kalau kita tidak ikhlas berarti kan kemungkinan kita akan melakukannya karena pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Wah, Anda ini seorang yang dermawan, seorang ini yang banyak pertolongan, peduli kepada fakir miskin. Itu berarti kan nggak ikhlas. Nah, begitu juga dengan peperangan, jihad yang peperangan, kalau nggak ikhlas berarti kan dia kesana itu ya mungkin karena nggak enak sama atasan, malu masa orang ngalahin pada perang kita cuma di rumah. Nah, itu kan berarti nggak ikhlas itu berarti yang pertama memang jihad harus ikhlas. Yang kedua, lalu yang kedua ini ada ketaatan kepada Allah. nah itu niatnya itu, jadi tidak karena apapun juga ya, tidak karena hal-hal lain ya. Jihad melawan hawa nafsu ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan juga karena takut hukuman, bukan karena mengharapkan surga. Jangan dikira mengharapkan surga itu juga suatu hal yang mulia, bukan. Yang paling utama ketika kita mengerjakan suatu ibadah adalah benar-benar ikhlas mencari keridhaan Allah gitu. Terus kemudian juga di dalam kita menuntut ilmu bukan karena pengen jadi sarjana, bukan juga karena pengen naik derajat, tapi kita tahu bahwa seorang muslim itu memang wajib berilmu gitu kan. Ingat ya, kalau saya katakan kalau Anda punya 3 hal ini Anda akan menjadi orang yang terhormat. 1, jadilah orang kaya. Yang kedua, jadilah orang yang berilmu. 3, jadilah orang yang berwibawa, punya pengaruh. Jadi talabul ilmi faridotan ala kulli muslim wa muslimah, kan gitu kan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimah. Berarti kalau Anda pergi kuliah itu kan Anda menjalankan kewajiban, baru itu karena Allah. Dan begitu juga dengan jenis-jenis yang lainnya, itu berarti kita hanya karena Allah. Ketiga, lalu yang ketiga ini ada keadilan. Keadilan ini berarti kalau kita menjalankan itu semua bentuk jihad itu kita harus menimbang-nimbang keadilan sesuai dengan ini ya, konteksnya. Kita tadi yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Dalam hal puasa misalnya kita jihad melawan hawa nafsu, tapi kita juga diharuskan melihat kondisi kita. Kalau kondisi kita katakan baru menjalani operasi, badan kita belum kuat, tapi kita ingin wah berjihad saya melawan hawa nafsu dari makan dan minum, tapi kondisi kita memang nggak dibolehkan, kata Rasulullah kalau Anda puasa malah berbahaya. Ya berarti kita harus adil pada tubuh kita sendiri, bukan karena dia kita begitu terus kemudian kita siksa tubuh kita. Jadi harus ada keseimbangan, keadilan bagi tubuh kita, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena apa? Ya karena meskipun niat kita baik lillahi ta'ala, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan kita paksa, takutnya kan kalau kita sakit nyusahin orang lain. Kalau kita sakit kan bukan hanya diri kita sendiri yang susah, keluarga ikut susah, ya kan? Semua jadi ikut susah, maka kita adil terhadap diri sendiri. Begitu juga dalam hal menuntut ilmu, kira-kira keadilannya seperti apa?
keadilan dalam menuntut ilmu itu misalnya apa? Kita harus bisa menyeimbangkan kapan kita harus menuntut ilmu dan kapan kita, nah ini anak-anak gadis nih, wah jangan-jangan pergi ke kampus alasannya untuk apa? Untuk belajar, tapi di rumah kasur aja tinggalin begitu aja, nggak dibenahin dulu baru tidur. Ini yang gak adil nih. Ya, aku ya. Begitu lagi deh. Biasanya begitu tuh, pergi aja, kasurnya aja nggak dibenahin, dalam keadaan berantakan. Ya kan, terus kemudian baju-baju udah nggak pakai malah juga berantakan di sana sini. Toh nanti ada pembantu, itu nggak adil namanya. Kenapa? Pembantu kan namanya hanya membantu. Berarti kan kita tugas utamanya kita sendiri gitu. Jadi menuntut ilmu juga bukan berarti kemudian yang lain kita abaikan gitu. Berjihad dengan mal, dengan harta kekayaan juga harus adil. Dalam arti apa? Kamu mau memberikan zakat, infak, sedekah untuk orang lain, kalau kamu sendiri ada kelaparan, tinggal lucu. Yang adil berarti kan, yang harus adil. Jadi kan kita paham bahwa yang namanya dalam Islam itu baik zakat maupun apa infak, sedekah maupun yang lain utamakan untuk keluarga sendiri. Sering saya katakan kalau kelihatan harus untuk diri sendiri dulu, baru summa aqrabu wal aqrab, cuma yang terdekat gitu. Jadi jangan tiba-tiba yang jauh sementara dapat sendiri suasana apa ya. Jadi memang harus adil. Oke, yang berikutnya Yang terakhir ini ada kesabaran. ya, artinya dalam menjalani itu semua kita harus sabar, ya kan. Wal asr innal insana lafi khusrin. Apa artinya? Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya kan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal saleh, dan kemudian wa tawassau bil haq, selalu menyuarakan kebaikan, wa tawassau bis sabr, dan melakukannya dengan kesabaran. Kamu menyuruhkan kebaikan tapi nggak sabar, orang yang menurut kamu tamukin, itu berarti nggak boleh. Ya namanya kita berdakwah ya nggak boleh caci maki orang yang apa namanya belum nurut, ya gitu. Tapi terus terang aja kalau saya ngajar mah kadang-kadang nggak sabar, bukan dalam rangka saya nggak sabar, tapi saya ingin kamu berdisiplin, itu aja sih. Nah, pengen berdisiplin. Kadang-kadang saya suka apa namanya suka agak tinggi, suka marah, tapi itu bukan dalam rangka saya tidak sabar. Dan buktinya saya selalu datang, ya kan. Saya selalu datang, selalu mengerjakan semua apa yang dikewajiban saya. Tapi kan dalam mencari ilmu seperti yang saya katakan tadi, ada rambu-rambunya dan membutuhkan kesabaran dan membutuhkan kedisiplinan. Kuliah walaupun kamu niatnya baik, terus kemudian lillahi ta'ala menjalankan kewajiban menuntut ilmu, tapi nggak disiplin, ya itu juga nggak benar. Semua harus disiplin. Nah kita aja diajarin disiplin, misalnya apa, sholat subuh ya ada waktunya, sholat zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Kita nggak bisa lillahi ta'ala berarti subuh kapan aja, zuhur kapan aja, kan nggak bisa. Menjalankan semuanya tetap ada rambu-rambunya, ada disiplinnya, ada ketentuan-ketentuannya, gitu kan. Maka saya menjalankan itu dalam arti kadang saya perlu marah, ya terpaksa marah, tapi dan niatnya apa, supaya kamu apa jadi berdisiplin, biasakan diri untuk selalu di depan. Kenapa? Supaya menerima dengan baik. Nah, syukur-syukur kalau saya mah alhamdulillah suara saya kencang. Nah gimana kalau dosen yang suaranya pelan? Kan mungkin ada aja dosen yang suaranya pelan, ya kan kamu nggak dengar. Nah, terus kemudian saya minta kamu konsen, saya nggak lama-lama kalau ngajar, ya kan kamu ngeliatin HP, terus kemudian ada percakapan dengan orang lain dengan kali WA, kadang-kadang kamu nyengir, kadang-kadang, berarti kan konsentrasi kamu bukan kepada pengajar, gitu. Apalagi kamu kemudian nggak punya tradisi untuk nanya, nggak berani nanya, akibatnya ngerti nggak ngerti diem aja, kan gitu. Maka kemudian ya saya terpaksa ya yang saya lakukan di setiap kuliah saya semua harus konsen, dan saya janji nggak bakal lama. Ya, terus kemudian harus di depan dan akan mendisiplinkan, bukan membuat wah ini Nabila cantik lu depan supaya gampang saya ngeliatin, ya nggak itu urusannya, ya bukan itulah, nggak kepengen saya seperti itu. Kalau tidak disiplin pasti jihadnya jadi nggak teratur. Kan kita sudah dipastikan bahwa sholat saja sebagai jihad yang paling utama, melawan ngantuk dan sebagainya. Tapi kan tetap ada waktu-waktunya, nggak bisa kita salah-salah. Jumlah rakaatnya harus kita taati, apa namanya bacaan-bacaan yang kita taati, gerak-gerik yang kita taati, yaitu. Jadi itu kita memang berusaha untuk supaya kita tergolong ke dalam orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah. Oke, sekarang itu aja yang bisa kita diskusikan. Silakan kalau mau ditutup. Baik, mungkin untuk
kesimpulan diskusi kali ini yaitu bahwa jihad merupakan usaha bersungguh-sungguh nih dalam menegakkan ajaran Islam, baik melalui perjuangan fisik, harta maupun dakwah. Nah, jihad ini tuh berarti bukan peperangan, melainkan juga mencakup beberapa bentuk usaha seperti mempertahankan kebenaran, menegakkan keadilan, dan juga memperbaiki masyarakat melalui ajaran Islam. Dalam konteks perjuangan juga, jihad ini tuh harus dilakukan dengan niat tertulus karena Allah Ta'ala dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat seperti dalam berbatas, tidak menyerang orang yang tidak bersalah, dan juga mengedepankan perdamaian jika memungkinkan. Dalam Islam juga, peperangan tidak dibenarkan hanya karena pendapat keyakinan mereka, kecuali dalam membela diri dan melindungi hak asasi manusia. Seruan jihad juga mengingatkan umat Islam untuk selalu bersatu, menjaga tali persaudaraan, dan juga mewaspadai bahaya dari dalamnya seperti kemunafikan yang dapat melemahkan perjuangan. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk diskusi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.